Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah sosial. Nah, terkhususnya untuk masalah sosial kemiskinan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya aktivis Karintus Debuah, pendidikan antropologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Nah, ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah masalah-masalah sosial dan kemiskinan. Dosen pengampu Pak Barhul. Perlu kita ketahui sebelumnya, masalah sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang sebenarnya. Contoh masalah sosial yang saya angkat pada kesempatan ini adalah kemiskinan, yang dimana kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup untuk memelihara dirinya sendiri yang sesuai dengan taraf kehidupan, baik kelompoknya juga, dan juga tidak mampu untuk memanfaatkan tenaga mental maupun tenaga fisik dalam kelompok tersebut maupun dalam dirinya. Dapat kita katakan di mana kemiskinan ini merupakan sekelompok atau seseorang yang tidak memiliki atau tidak bisa memenuhi kebutuhan sandang, papan maupun pangan. Selanjutnya adalah penyebab kemiskinan. Nah, penyebab kemiskinan ini adalah yang pertama adalah pendidikan yang terlampau rendah. Dengan adanya pendidikan atau seseorang tersebut memiliki pendidikan yang rendah, maka kemungkinan dia tidak bisa memenuhi kebutuhan sandang, pangan ataupun papannya. Pada saat ini, pada era globalisasi ini, pendidikan sangat dibutuhkan. Salah satunya ketika kita ingin bekerja di suatu instansi atau perusahaan, maka yang pertama dilihat adalah pendidikan kita. Yang kedua, penyebab kemiskinan adalah malas bekerja. Nah, malas bekerja ini adalah faktor yang sangat mempengaruhi dan faktor yang sangat menjadi seseorang tersebut miskin. Walaupun seseorang tersebut memiliki pengetahuan, tapi ketika dia malas bekerja ataupun dia malas untuk berusaha, maka dia tidak akan bisa memenuhi segala sesuatu yang dia butuhkan, baik dari pangan, sandang ataupun papan. Selanjutnya adalah ketiga, keterbatasan sumber daya alam. Nah, keterbatasan sumber daya alam ini menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan. Mengapa menjadi salah satu penyebab faktor kemiskinan? Karena sumber daya alam adalah suatu penghasilan. Maka jika sumber daya alam tidak ada, jadi tidak ada yang bisa diolah ataupun tidak ada yang bisa dimanfaatkan atau yang dihasilkan. Yang selanjutnya adalah keterbatasan lapangan pekerjaan. Nah, keterbatasan lapangan pekerjaan ini sering terjadinya pengangguran. Nah, pengangguran inilah yang memunculkan dampak-dampak negatif, yaitu salah satunya adalah kemiskinan, dan bisa terjadi masalah-masalah serius lainnya seperti kriminalitas dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah keterbatasan modal. Nah, keterbatasan modal ini menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan. Mengapa keterbatasan modal menjadi salah satu faktor kemiskinan? Karena modal merupakan awal atau suatu permulaan dari seseorang melakukan sesuatu. Contohnya saja ketika orang melakukan usaha, maka dia membutuhkan modal. Nah, modal ini bukan hanya yang modal materi, tapi keterbatasan modal dari diri kita sendiri. Contohnya adalah keterbatasan modal skill kita, keterbatasan modal pengetahuan kita, dan lain sebagainya. Kemudian adalah yang terakhir adalah beban keluarga. Nah, apa sih maksudnya beban keluarga ini? Menjadi faktor penyebab kemiskinan adalah beban keluarga. Contohnya, dalam suatu keluarga penghasilan mereka adalah satu per bulan ada 2 juta. Nah, 2 juta itu hanya untuk bisa memenuhi kehidupan 4 orang saja. Tetapi karena terlalu banyak anggota dalam keluarga tersebut atau anggota dalam keluarga tersebut 7 orang, otomatis menyebabkan kemiskinan karena uang yang mereka hasilkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sebanyak 7 orang. Baik, selanjutnya adalah upaya penanggulangan kemiskinan. Nah, upaya penanggulangan kemiskinan ini adalah membuka lapangan pekerjaan. Nah, dengan terbukanya lapangan pekerjaan, maka kecil kemungkinan akan terjadinya pengangguran.
orang-orang pengangguran tadi bisa bekerja. Yang kedua adalah dengan memberikan subsidi kepada masyarakat. Nah, pemerintah berperan dalam hal ini, yaitu memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat berupa sembako, dan ini sepertinya sudah diterapkan di pemerintahan kita. Yang selanjutnya adalah memberikan bantuan langsung. Maksudnya adalah dalam artian memberikan bantuan langsung yang dimana pemerintah memberikan bantuan berupa sumber daya manusia (SDM) atau untuk meningkatkan sumber daya manusia, yaitu seperti pelatihan ibu-ibu PKK. Selanjutnya, upaya penanggulangan kemiskinan ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, kita harus meningkatkan kualitas pendidikan supaya bisa memberantas kemiskinan. Mengapa dikatakan begitu? Ketika kita memiliki skill pengetahuan yang sudah memadai, maka kita akan mudah mendapatkan pekerjaan dan bisa memenuhi kehidupan sandang, papan, dan pangan kita, sehingga bisa menjadi upaya penanggulangan kemiskinan. Nah, selanjutnya adalah mengembangkan balai latihan pekerjaan. Nah, ini merupakan peran pemerintah. Mereka memberikan sosialisasi atau memberikan latihan-latihan atau pelatihan kepada masyarakat supaya bisa melatih kemampuan mereka. Contohnya adalah memberikan pelatihan-pelatihan penjahitan atau latihan-latihan memasak kepada ibu-ibu, dan memberikan modal untuk membuka usaha mereka. Demikian hasil pemaparan saya. Semoga hasil pemaparan saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.